Yang penting freestyle dulu kali. Lu lagi zoom tur. Oh, oh, nah, bang. Ah! Set. Ta 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 ta. Itu. Freestyle dulu bos. Oh. Mantap banget. Hidup. Oh, ngantuk nyanyi. Tepat. Jim. Ngantuk.
enak lah. Berapa sih doi? Berapa sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ke semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang kepada seluruh perwakilan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia serta anggota Bursa Mitra dalam sosialisasi kegiatan IDX Giaton 2021. Saya Marco Kawet dari Bursa Efek Indonesia yang akan membantu jalannya kegiatan kita di siang hari ini. Tahun 2020 baru saja kita lewati, merupakan tahun kebangkitan investor domestik retail Indonesia. Dan tentunya tidak terlepas dari kontribusi besar Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Salah satunya adalah melalui kepartisipasi di dalam kompetisi-kompetisi yang telah melahirkan investor-investor baru dari kalangan millennials. Dan untuk tahun 2021 ini, kita akan diperkenalkan dengan sebuah konsep baru melalui kompetisi antar Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, yaitu IDX Giaton 2021. Untuk itu, marilah kita bersama mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Kepada Bapak Dedi Priyadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus dan anggota Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia. PIC anggota Bursa Mitra Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari 30 wilayah kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya pada hari ini kita semua dapat hadir bersama-sama pada hari ini dalam acara sosialisasi kompetisi Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia IDX Giaton 2021 secara virtual. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, PIC anggota Bursa Mitra Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, serta kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia seluruh Indonesia atas kerjasama rekan-rekan selama ini yang telah membantu mengembangkan pasar modal melalui informasi dan edukasi investasi kepada anak muda, khususnya di lingkungan Sivitas Akademika, serta rekan-rekan yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada pertemuan hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah dan aktivitas transaksi investor di Indonesia, terutama di kalangan Sivitas Akademika dan stakeholdernya, BI terus melakukan inovasi atas bentuk-bentuk edukasi. Salah satunya melalui kompetisi pasar modal untuk Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah menyelenggarakan kompetisi 10 Days Challenge pada tahun 2019 dan 2020. Kami telah mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan dari berbagai konsep sebelumnya, sehingga tahun ini kami memperkenalkan konsep baru bertajuk IDX Giaton 2021. IDX Giaton merupakan kompetisi bagi seluruh galeri investasi Bursa Efek Indonesia di Indonesia berupa tantangan dalam melakukan pembukaan rekening efek saham sebanyak-banyaknya dan aktif bertransaksi serta melakukan kegiatan edukasi secara rutin yang diukur setiap 3 bulan dengan mengoptimalkan platform berbasis digital. Latar belakang pelaksanaan IDX Giaton adalah sebagai berikut. Yang pertama, implementasi simplifikasi pembukaan rekening efek. Yang kedua adalah sarana edukasi pasar modal. Yang ketiga adalah pembaruan konsep kompetisi sebelumnya, yakni terbatasnya kegiatan edukasi 10 Days Challenge hanya 10 hari dan 4 periode. Yang keempat, sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dan anggota Bursa Mitra Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia atas upaya edukasi dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi. Yang kelima, optimalisasi sistem RDIS. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia, beberapa tantangan kompetisi IDX Giaton adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan aktivitas kegiatan edukasi.
Yang kedua, lebih meningkatkan pertumbuhan investor baru. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas transaksi investor di Galeri BI. Yang keempat, meningkatkan awareness akan akses. Yang kelima, lebih mengoptimalisasi lagi RDIS sebagai sistem pengolahan kegiatan komunikasi, remote dengan anggota bursa dan BI, termasuk monitoring serta pelaporan. Kami berharap dengan kompetisi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita semua dan tentunya bagi pasar modal Indonesia. Dan semoga sinergi baik yang selama ini telah terjalin antara Bursa Efek Indonesia, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, dan anggota bursa baik mitra Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dapat terus berlanjut dan semakin selaras ke depannya. Berikut, mari bersama-sama kita saksikan kembali video peluncuran IDX Giaton 2021 yang merupakan salah satu dari 4 inovasi edukasi digital untuk pasar modal Indonesia yang berkualitas yang diresmikan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Hussein, pada tanggal 12 Maret 2021 lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDX Giaton. Program ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada Galeri Investasi dan anggota Bursa Mitra Galeri Investasi BEI yang terus berkomitmen tinggi dan berperan aktif mengupayakan peningkatan literasi, edukasi, dan inklusi di pasar modal. Program ini juga mengoptimalkan simplifikasi pembukaan rekening efek secara online. Kami berharap antusiasme dan partisipasi mengikuti kompetisi yang telah ditunjukkan oleh Galeri Investasi BI selama ini akan terus meningkat saat mengikuti kompetisi IDX Giaton. Terima kasih kepada Bapak Didi Priadi atas pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama pemaparan teknis yang akan disampaikan oleh Mbak Atik Hartati dari Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia selaku Project Manager IDX Giaton 2021. Kepada Mbak Atik, kami silakan. Mbak Atik. Terima kasih Mas Marco atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Didi Priadi atas pengantar singkatnya tentang kompetisi IDX Giaton, dan selamat siang kepada Bapak dan Ibu pengurus Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dan PICAB Mitra Galeri Investasi BEI yang telah berkenan hadir pada kesempatan di siang hari ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Dedi, secara garis besar kompetisi IDX Giaton 2021 merupakan pembaruan atas evaluasi kompetisi 10 Days Challenge yang telah dilaksanakan selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Mari kita simak beberapa latar belakang kompetisi IDX Giaton, yaitu salah satunya adalah sebagai langkah implementasi simplifikasi pembukaan rekening efek, sarana edukasi pasar modal, evaluasi 10 Days Challenge, dan selain itu juga kompetisi ini merupakan salah satu apresiasi kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia dan AB Mitra atas upaya edukasi meskipun dalam kondisi keterbatasan akibat pandemi. Satu hal baru lainnya yang kami implementasikan pada kompetisi IDX Giaton 2021 kali ini yaitu konsep laporan kompetisi yang dilakukan melalui sistem Regional Development Information System atau RDIS, sehingga pelaporannya tidak dilakukan secara manual lagi seperti pada 10 Days Challenge sebelumnya. Kami mengharapkan fungsi-fungsi yang ada di RDIS dapat dimanfaatkan secara optimal, serta Bapak dan Ibu pengurus Galeri Investasi dan anggota Bursa Mitra dapat lebih terbiasa menggunakan RDIS sebagai alat pelaporan kegiatan edukasi. Kurang lebih sama dengan 10 Days Challenge, tantangan pada kompetisi IDX Giaton adalah upaya meningkatkan jumlah investor baru serta jumlah investor baru yang bertransaksi. Pada tahun ini, kegiatan edukasi juga memiliki bobot yang cukup penting, demikian juga terhadap login akses sebagai wujud dari perlindungan investor. Dan yang terakhir, sebagaimana disebutkan sebelumnya,
sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan RDIS sebagai sistem pengelolaan kegiatan, komunikasi dengan anggota bursa, dan BEI, monitoring, serta pelaporan kegiatan. Berikut ini merupakan timeline kompetisi selama 3 ronde per 3 bulan yang dilakukan secara maraton, mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ronde pertama akan berlangsung pada 1 April, yaitu dalam 2 hari ke depan sampai dengan 30 Juni. Selanjutnya pada ronde kedua yaitu pada 1 Juli sampai dengan tanggal 30 September. Dan ronde ketiga atau ronde terakhir yaitu pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2021. Berikut ini merupakan alur kompetisi IDX Giaton 2021. Pada kompetisi ini, peserta kompetisi tidak perlu mendaftar karena seluruh peserta yang telah memiliki username dan password pada RDIS sudah secara otomatis terdaftar di RDIS dan sebagai peserta kompetisi IDX Giaton. Cukup pastikan saja sudah memiliki user dan password tersebut. Selanjutnya untuk penarikan data, maaf pada alur sebelumnya. Penarikan data SID pada di RDIS akan dilakukan pada H+7 atau minggu pertama di akhir periode, yaitu apabila dilakukan di ronde pertama, maka akan dilakukan pada tanggal 7 Juli. Kami akan melakukan penarikan data kegiatan serta SID yang ada di RDIS. Setelah itu kita akan melakukan backup dan verifikasi data. Selanjutnya kami akan melakukan validasi data tersebut. Yaitu 1 validasi SID, validasi transaksi, terus login akses dan kegiatan. Gitu. Setelah itu kami setelah KSE menyampaikan hasil validasi data ke kami akan melakukan cross check sebagaimana sebelumnya dilakukan pada kompetisi 10 days. Kami akan melakukan cross check kepada AB Mitra bahwa data SID yang dilaporkan sudah benar, sudah sesuai. Dan selanjutnya baru kami akan melakukan proses penjurian bersama dengan pihak KSE. Setelah itu kami akan melakukan pengumuman pemenang untuk ronde pertama. Next. Untuk kriteria penilaian pemenang pada kompetisi IDX Giaton ada 4 kriteria, yaitu yang pertama jumlah SID baru sebesar 40%, bobot yang cukup besar, bobot yang terbesar. Keaktifan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang akan kami tarik melalui RDIS sebesar 30%. Selanjutnya jumlah SID aktif yang akan divalidasi oleh Bursa Efek Indonesia sebesar 20%. Dan selanjutnya login akses yang akan dilakukan oleh KSE validasinya sebesar 10%. Dalam kompetisi ini juga akan ada 2 kategori pemenang, yaitu per 3 bulanan dan pemenang hadiah utama selama 9 bulan pelaksanaan kompetisi IDX Giaton. Next, untuk hadiah yang sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk per ronde akan ada 5 peringkat teratas untuk galeri investasi berupa dana pengembangan masing-masing sebesar Rp3 juta. Dan yang untuk hadiah utama atau selama 9 bulan, maka akan ada 3 galeri investasi peringkat teratas. Juara pertama untuk galeri investasi sebesar 15 juta, untuk AB Mitra sebesar 5 juta, juara 2 dan 3 yaitu sebesar masing-masing 10 juta, dan untuk AB Mitra masing-masing sebesar 3 juta. Baik, selanjutnya. Baik, kami akan melakukan segala sesuatu yang terjadi di kompetisi IDX Giaton ini akan kami lakukan melalui RDIS sebagai platform program. Bagaimana mekanismenya? Kami akan melakukan penarikan data melalui menu kegiatan dan rekening efek. Ya, maksud saya kegiatan untuk galeri investasi dan rekening efek untuk AB Mitra GI BEI. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kriteria 1 pada keaktifan kegiatan edukasi dan sosialisasi diinput oleh Bapak dan Ibu pengurus galeri investasi pada menu kegiatan melalui RDIS. Kriteria 2 yaitu jumlah SID baru dapat diinput oleh Bapak dan Ibu PIC AB Mitra GI BEI pada menu rekening efek yang selanjutnya akan kami rekap dan divalidasi oleh KSEI.
Selanjutnya kriteria ketiga, next, yaitu jumlah SID aktif. Setelah SID baru tersebut divalidasi oleh KSEI, maka kami akan melakukan validasi untuk transaksi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan yang keempat, login akses yang akan dilakukan oleh KSEI. Selanjutnya, untuk promosi kegiatan IDX Giaton, untuk semua kegiatan galeri investasi BEI yang diinput oleh Bapak dan Ibu mulai tanggal 1 April 2021 akan dapat diakses oleh publik melalui website IDX www.idx.co.id. Sehingga pada kompetisi ini kami juga akan melakukan promosi untuk kegiatan tersebut sehingga dapat informasinya dapat tersebar luas oleh masyarakat umum gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan sekilas terkait IDX Giaton 2021. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Marco. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Atik atas pemaparan teknis yang sudah disampaikan. Dari pemaparan tersebut saya mendapatkan 5 informasi nih, penting banget, mulai dari latar belakang kompetisi, timeline, dan juga alur kompetisi, serta RDIS sebagai platform program, hingga kriteria pemenang kompetisi juga dijabarkan. Nah, hadirin sekalian, tentunya tidak perlu khawatir karena materi pemaparan tadi yang sangat lengkap tersebut akan dibagikan kepada peserta dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mbak Atik tadi. Bagi rekan-rekan galeri investasi dan juga anggota Bursa Mitra yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan melalui fitur Q&A yang ada di dalam Microsoft Teams ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam tanya-jawab, ingin menyampaikan bertanya lebih detail lagi dengan narasumber kita, silakan untuk menyampaikannya melalui kolom fitur Q&A yang terdapat dalam Microsoft Teams ini. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang masuk juga. Ini sudah kita lihat ya Mbak Atik ya. Saya coba bacakan. Untuk pertanyaan pertama, yaitu umumnya inklusi dibarengi dengan kegiatan seperti sekolah pasar modal level 1. Namun bagaimanakah dengan investor baru yang di galeri investasi khususnya yang melakukan opening account atau OA tanpa mengikuti kegiatan tertentu alias langsung go show ke galeri investasi? Silakan Mbak Atik untuk diberikan pemaparannya. Terima kasih Mas Marco. Tentunya kita berharap investor baru dilahirkan dari kegiatan edukasi. Namun apabila hal ini tidak memungkinkan, mungkin dikarenakan jadwalnya tidak pas, calon investor datang pada saat kegiatan tidak ada kegiatan di galeri investasi tersebut, maka kami menyarankan galeri investasi juga membuat satu kegiatan yang open periode tanggalnya tanggal 1 April sampai dengan akhir bulan, per bulannya maksud saya tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, supaya calon investor tersebut dapat mendaftarkan diri di kegiatan yang open selama 1 bulan dengan nama jenis kegiatan yang dapat diatur oleh masing-masing GI, sehingga kami juga tidak membatasi harus dilakukan kegiatan khusus. Jadi kalau misalnya ada calon investor baru yang datang ke GI hanya untuk buka rekening, bisa juga dilakukan dengan bisa juga mendaftarkan diri melalui kegiatan yang open tersebut. Begitu Mas. Terima kasih Mbak Atik atas jawaban yang diberikan. Semoga memberikan suatu kejelasan ya bagi yang bertanya. Ya, di sini juga sudah ada yang bertanya. Mbak Atik, saya coba publish. Sebentar. Iya. Ya, pertanyaan adalah, selamat siang Mbak Atik. Ingin bertanya bagaimana teknis peserta untuk dapat mengikuti kompetisi IDX Giaton 2021 ini. Silakan Mbak Atik. Teknis kompetisi, baik, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Marco. Untuk teknis, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, kompetisi IDX Giaton ini memerlukan kerjasama dari 3 pihak, memerlukan sinergi dan kolaborasi yang solid, sehingga untuk proses pelaporan, mulai dari penginputan, pelaporan, dan penarikan serta penjurian juga dapat dilakukan dengan lancar, yaitu dari galeri investasi, AB Mitra, serta kantor perwakilan Bursa Efek itu sendiri. Jadi awal mulanya adalah pada saat galeri investasi melakukan penginputan kegiatan pada RDIS,
melalui menu kegiatan. Kegiatan tersebut sebelumnya harus di-approve oleh kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, sehingga pada hal ini Galeri Investasi juga harus menginformasikan kepada kantor perwakilan atas kegiatan yang telah di-input tersebut. Setelah itu, setelah kegiatan berjalan dan peserta mendaftar, setelah selesai, maka anggota bursa dapat melakukan penginputan nomor SID melalui sistem ERDIS di menu rekening efek. Gitu, Mas. Terima kasih Mbak Atik atas jawabannya. Ini Mbak Atik sabar ya, karena ini pertanyaan banyak juga nih. Saya akan bacakan satu persatu ya. Semoga teman-teman silakan kembali saya ingatkan, bagi yang ingin bertanya lebih detail lagi, silakan dicantumkan saja melalui kolom Q&A. Teman-teman nanti insya Allah akan kita bacakan ya. Selama memang kita masih bisa memiliki waktu, kita akan langsung sampaikan. Nah, di sini ada yang bertanya juga dari Dina BII Banten. Selamat siang, mohon izin bertanya, apakah sistem ERDIS hanya terbatas untuk kompetisi Giaton 2021 atau ada fungsi lainnya juga? Terima kasih sebelumnya. Silakan Mbak Atik. Baik, terima kasih Mas Marco. Baik, terima kasih Mas Marco. Sebenarnya untuk sistem platform ERDIS sendiri bukan hanya dikhususkan untuk IDX Giaton, karena sesungguhnya fungsinya adalah untuk galeri investasi dan AB Mitra itu sendiri untuk melakukan pelaporan serta monitoring atas hasil pencapaian mereka itu sendiri, gitu ya. Kompetisi IDX Giaton di sini kami lakukan untuk mendukung sehingga GI dan AB dapat terbiasa melakukan pelaporan melalui ERDIS gitu. Jadi kita ubah yang sebelumnya pelaporan melalui manual, kita ubah secara digital gitu, Mas. Gitu. Terima kasih Mbak Atik. Mbak Atik, ini ada pertanyaan lagi nih. Bentar, saya bacain ya. Bagaimana cara untuk mengecek? Oh sebentar. Iya. Bagaimana cara untuk mengecek atau untuk mengetahui apakah galeri kami sudah berhasil terdaftar di ERDIS atau belum? Silakan Mbak Atik. Baik, terima kasih Mas Marco. Untuk mengetahuinya, yang pertama adalah dapat berkoordinasi dengan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Pastikan sudah memiliki username dan password. Ya. Jadi setelah dapat konfirmasi untuk username dan password, masing-masing PIC dapat langsung mengunjungi situs ERDIS www.erdis.idx.co.id, masukkan username dan password, pastikan data-data yang terinput di dalam aplikasi tersebut sudah sesuai. Gitu. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, maka juga dapat langsung menghubungi kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Atik. Pertanyaan selanjutnya dari namanya Tiara. Apakah total SID baru dihitung dari total pembukaan SID baru selama 3 bulan? Bagaimana tanggapannya Mbak Atik? Iya, karena memang kompetisi IDX Giaton ini secara maraton, sehingga memang langsung dihitung secara total keseluruhan SID barunya. Seperti itu, Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Yakobo, ya, dari Universitas Tidak. Bagaimana kami di galeri memonitornya? Apakah harus tanya ERDIS ke kantor wilayah kami masing-masing? Silakan, Mbak Atik. Terima kasih, Mas. Memang ERDIS ini cukup cukup dibuat sedemikian rupa sehingga kami mengharapkan galeri investasi juga proaktif untuk berkoordinasi dengan kantor perwakilan dan juga anggota bursa. Jadi memang apabila terjadi sesuatu yang terdapat sesuatu yang tidak sesuai gitu, jadi langsung hubungi saja dengan masing-masing
yang ada di kantor perwakilan gitu, Mas. Baik. Ya, terima kasih Mbak Atik atas jawabannya. Ini benar Mbak Atik harus sabar ya, karena ini pertanyaan ada sekitar 1.500 ini kalau saya tidak salah ini. Banyak sekali ya. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Silakan nggak apa-apa tanya sedetail-detailnya karena ini adalah kompetisi yang sangat baik sekali bagi teman-teman semua. Jadi informasi yang jelas dan tepat tentunya dibutuhkan dari awal sini. Semoga teman-teman bisa berpartisipasi dengan baik ya. Jadi silakan yang masih ingin bertanya, di sini masih banyak yang akan kami sampaikan. Kami sampaikan pertanyaan-pertanyaannya semoga dapat dijawab dengan baik oleh kami. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua kegiatan edukasi dapat diikutsertakan dalam penilaian atau akan dilakukan sortir lagi? Silakan Mbak Atik. Terima kasih Mas Marco. Untuk seluruh kegiatan pastinya akan kami lakukan penarikan data. Jadi memang tidak ada pembatasan atau pengkhususan untuk kompetisi ini. Jadi seluruhnya pasti akan kami lakukan rekap dan penghitungan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ini tidak ada namanya ya. Apakah dari setiap galeri investasi dapat melihat aktivitasnya di sistem ERDIS? Silakan Mbak Atik. Baik, terima kasih. Pastinya karena memang ERDIS ini dibuat untuk galeri investasi, harusnya sih seluruh pengurus GI dapat melakukan monitoring, pengecekan, dan dashboardnya juga dapat dilihat ya, untuk pencapaiannya dapat dilihat di dashboard ERDIS seperti itu. Baik, jadi melalui sistem ERDIS itu bisa dilihat juga ya untuk laporan-laporan kegiatannya dan aktivitas. Ya, selanjutnya ini pertanyaannya mengenai pelaporan SID, Mbak Atik. Apakah wajib diinput oleh anggota Bursa Mitra atau bisa diwakili oleh galeri investasi? Silakan Mbak Atik. Untuk penginputannya sendiri, untuk nomor SID memang kami harapkan bantuan dari anggota Bursa Mitra untuk melakukan penginputan. Itu kan user khusus untuk anggota bursa ya, jadi tidak dapat diwakilkan oleh galeri investasi. Jadi kami harapkan kerjasamanya dari para PIC AB Mitra untuk berkenan masukin nomor SID tentunya, karena nomor SID tersebut yang tahu adalah anggota Bursa Mitra ya. Jadi harusnya sih tidak dapat diwakilkan seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaannya yaitu di dalam penilaian pemenang itu ada SID baru dan akses. Nah, itu bedanya apa, Bu? Wah, Ibu nih saya. Silakan Mbak Atik. Oke, ke kriteria penilaian berarti ya, Mas. Untuk SID itu adalah ya dapat apa ya? Pada saat kita membuka rekening, kita pasti akan mendapatkan nomor SID, single investor identifikasi gitu ya. Jadi untuk akses sendiri itu adalah satu fasilitas yang diberikan sebagai wujud dari perlindungan investor. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah mendapatkan SID, bisa langsung login ke akses gitu. Bobotnya juga sudah kami siapkan sebagaimana yang sudah ditampilkan sebelumnya. Itu masing-masing ada sebesar 40, 30, 20, dan 10 seperti itu. Dan untuk akses sebesar 10%, jadi cukup besar. Kami harap hal ini menjadi pertimbangan untuk rekan-rekan yang sudah melakukan proses pembukaan rekening untuk secara aktif mengingatkan kepada para investornya untuk melakukan login akses seperti itu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya, untuk kompetisi ini dari satu ronde ke ronde itu diakumulasi ya? Beda dengan di Tennis Challenge sebelumnya. Silakan Mbak Atik. Terima kasih Mas. Untuk penilaian itu akan dilakukan secara dua kategori. Satu melalui per ronde per 3 bulannya, itu akan ada pemenangnya.
Dan yang terakhir untuk hadiah utama itu akan kami akumulasi untuk full periode seperti itu. Jadi memang beda nih, nggak bisa langsung akumulasi aja, tapi emang ada per 3 bulanan selama 3 ronde gitu Mas. Baik, terima kasih Mbak Atik. Selamat siang, ini pertanyaan selanjutnya nih Mbak ya. Selamat siang, izin bertanya lagi. Untuk kegiatan yang bisa dimasukkan ke dalam RDIS, apakah hanya kegiatan yang mencakup pembukaan SID baru atau kegiatan galeri terkait edukasi boleh juga dicantumkan? Bagaimana Mbak Atik tanggapannya? Boleh Mas, kita tidak membatasi untuk seluruh kegiatan yang dilakukan di galeri investasi. Jadi apapun itu bentuknya akan kami lakukan penghitungan. Mungkin bisa diteruskan dengan kegiatan edukasi apa saja Mbak yang bisa diakui dalam perlombaan tersebut? Untuk nama kegiatan ya maksudnya tadi. Jadi seperti ini, untuk namanya sih sebenarnya kita tidak membatasi nama-namanya apa saja yang senyamannya dari galeri investasi, cuman untuk kategorinya mungkin harap memperhatikan untuk literasi, inklusi, dan aktivasi gitu. Jadi diharapkan ketiga kategori kegiatan itu ada di dalam kegiatan edukasi yang dilakukan oleh GI seperti itu. Baik. Ya, selanjutnya ada yang bertanya dari Gibe Visip Unpad. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, apakah penilaian untuk kompetisi Giaton hanya diambil dari kegiatan yang di-input atau bisa juga diambil dari laporan bulanan yang juga di-input di RDIS? Silakan Mbak Atik. Untuk kompetisi IDX Giaton, karena kami memang khusus menggunakan platform RDIS, jadi untuk kegiatan yang dihitung adalah kegiatan yang di-input melalui RDIS. Jadi kami tidak kami mengharapkan kesediaan untuk rekan-rekan GI dan AB untuk melakukan penginputan tersebut melalui RDIS. Gitu. Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Krisdiawati GI PHB Tegal. Terima kasih. Ya, apakah tiap